Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat, rahmat, dan hidayatnya, kita semua masih bisa berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam marilah kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita bisa beralih dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Selanjutnya, yang saya hormati kepada Ibu Lisfa selaku dosen mata kuliah tabligh, yang saya hormati kepada seluruh rekan kelas DIAT dan seluruh penonton yang menonton video ini saat ini. Perkenalkan, nama saya Wahdi Amr Sidki. Saya adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 1. Baiklah, di sini saya akan membuat video ceramah yang judulnya adalah Pemimpin atau Kepemimpinan. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang maksud pemimpin atau kepemimpinan di dalam bahasa Indonesia maupun di dalam pandangan Islam. Jadi, pemimpin di dalam bahasa Indonesia ini sering diartikan juga sebagai pendahulu, pelopor, ataupun penghulu, yang artinya pemimpin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain sesuai keinginannya dengan berbagai macam cara. Nah, kepemimpinan ini dasar katanya itu ada dua. Yang pertama yaitu pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin. Yang kedua adalah pedoman atau petunjuk, yang artinya seorang pemimpin adalah seorang pedoman yang dapat dijadikan petunjuk bagi orang yang dipimpinnya. Nah, dalam pandangan Islam, pemimpin ini sering dikonotasikan sebagai khalifah, imamah, ataupun amir. Nah, khalifah sendiri ialah pengganti, yang secara istilahnya maka khalifah ialah orang yang menggantikan orang lain dalam berbagai macam urusan. Nah, tadi adalah makna dan istilah pemimpin di dalam Indonesia maupun secara pandangan Islam. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih syarat-syarat atau ciri-ciri syarat-syarat menjadi seorang pemimpin. Jadi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin yang bisa kita ambil contoh ialah di dalam surat Al-Maidah ayat 55. Di sini Allah menjelaskan bahwasanya ketika kita menjadi seorang di sini Allah menjelaskan bahwasanya ketika ada beberapa macam orang yang layak untuk dipilih menjadi seorang pemimpin. Nah, apa saja sifat orang tersebut? Maka Allah menjelaskan di dalam surat Al-Maidah yaitu ada dua, yaitu hafizun dan alim. Hafizun ini adalah orang yang menjaga. Apa sih orang yang menjaga itu? Orang yang menjaga ini adalah orang yang memiliki integritas, pribadi yang kuat, amanah, jujur, dan memiliki akhlakul karimah. Sehingga ketika kita memilih pemimpin seperti itu, maka pemimpin itu akan berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin untuk menjadikan rakyat yang dipimpinnya itu menjadi sejahtera. Sebaliknya, ketika kita memilih pemimpin yang khianat, maka pemimpin tersebut akan lebih mementingkan egonya, dirinya sendiri, koleganya maupun keluarganya. Nauzubillahi min dzalik, semoga kita tidak termasuk kepada pemimpin yang buruk tersebut. Nah, selanjutnya apa sih sifat-sifat pemimpin yang bisa kita ambil di dalam diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi sifat pemimpin yang bisa kita ambil di dalam sifat Nabi Muhammad ataupun di dalam diri Nabi Muhammad ialah yang pertama itu adalah sidik, yang artinya seorang pemimpin harus memiliki sifat yang jujur. Yang kedua yaitu adalah fatonah, artinya setiap pemimpin itu harus memiliki sifat atau kecerdasan untuk memimpin rakyat yang akan dipimpinnya. Yang ketiga yaitu tabligh. Tabligh ini artinya bahwa pemimpin ini bisa menyampaikan wahyu yang ia dapat ataupun dalam pemikirannya sendiri. Selanjutnya yaitu adalah amanah, yang artinya pemimpin ini harus memiliki sifat ataupun tanggung jawab yang kuat dalam memegang ataupun menanggung amanah yang ia pegang. Nah, tadi sudah saya jelaskan syarat-syarat atau ciri-ciri sifat yang harus dimiliki pemimpin di dalam Al-Quran maupun di dalam sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
Selanjutnya, setelah tersebut, kita akan beralih ke ciri-ciri pemimpin yang baik dan ciri-ciri pemimpin yang buruk. Jadi di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya pemimpin yang baik adalah pemimpin yang dia mencintai rakyatnya dan rakyat mencintai dirinya. Pemimpin mendoakan rakyatnya dan rakyat mendoakan dirinya. Pemimpin yang buruk ialah pemimpin yang membenci rakyatnya dan rakyat membenci dirinya. Pemimpin yang buruk, pemimpin yang melaknat rakyatnya dan rakyat pun melaknat dirinya. Bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pemimpin yang baik ialah pemimpin yang harus mencintai rakyatnya dan dia pun dicintai oleh rakyatnya. Maka kita sebagai pemimpin harus belajar bagaimana untuk mencintai rakyat yang akan kita pimpin nanti, dan kita harus senantiasa untuk mendoakan mereka, dan insya Allah mereka pun akan mencintai kita dan mereka pun akan mendoai kita. Lalu selanjutnya pemimpin yang buruk. Jadi pemimpin yang buruk adalah ketika kita tidak suka dengan orang-orang yang akan kita pimpin, ataupun kita akan melaknat orang-orang yang kita pimpin. Maka seterusnya orang-orang yang akan kita pimpin juga akan mendoakan keburukan kepada kita dan akan membenci kita sebagai pemimpin mereka. Nah, na'udzubillahi min dzalik, semoga kita terhindar dari sifat pemimpin seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa sih yang akan kita dapat ketika kita menjadi pemimpin yang baik ataupun menjadi pemimpin yang buruk. Jadi, ketika kita menjadi pemimpin yang baik, kita akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Apa sih balasannya? Di dalam suatu hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika hari kiamat nanti akan ada 7 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat atau naungan, yang pada hari itu tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyebutkan yang pertama kali yang akan diberi naungan adalah pemimpin yang adil, yang artinya ketika kita menjadi pemimpin yang adil, kita akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti, yang pada saat itu tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya orang yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah itu adalah orang atau pemimpin yang adil. Nah, dari hadis tersebut bisa kita tarik kesimpulan, ketika kita menjadi pemimpin, kita akan mendapatkan balasan yang setimpal, yang melebihi apa yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita menjadi pemimpin yang adil, kita akan mendapatkan syafaat ataupun naungan di hari kiamat kelak, dan kita juga akan dicintai oleh Allah, dan kita pun akan kedudukannya lebih dekat di hari kiamat nanti. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih yang akan didapat ketika kita menjadi pemimpin yang buruk. Jadi ketika kita menjadi pemimpin yang buruk, di dalam surah Asy-Syura itu dijelaskan bahwasanya dosa, yaitu orang yang berbuat zalim kepada sesamanya dan mereka melampaui batas di dunia ini dan tidak mengindahkan kebenaran. Nah, maka orang tersebut itu akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka selanjutnya dijelaskan lebih lanjut di dalam hadis Nabi bahwasanya ketika ada orang-orang yang akan dibenci oleh Allah ataupun jauh kedudukannya dari Allah, itu adalah pemimpin yang zalim. Na'udzubillah, apabila kita menjadi pemimpin yang zalim, kita tidak hanya akan mendapatkan balasan di dunia, tapi kita juga akan mendapatkan siksaan yang berat di akhirat kelak. Ketika kita menjadi pemimpin yang buruk, kita akan mendapatkan kebencian dari Allah Subhanahu wa taala, akan jauh kedudukannya darinya dan tidak akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua yang menonton video ini terhindar dari sifat yang buruk dan keji ini, dan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sekian video yang bisa saya tampilkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.